Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Agung Fitra Hadi MT sebagai dosen pengampu dan teman-teman semuanya. Hari ini, sampai beberapa menit ke depan, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah aplikasi komputer perbankan syariah akan menjelaskan tentang materi perkembangan teknologi komputer di perbankan. Di sini kami beranggotakan 6 anggota. Yang pertama saya sendiri, Tuti Indasari, kemudian ada Aisyah Fadila, Nia Sulistiawati, Della Siti Anggraini, Putri Rianti, serta Afwan Riyadi. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit tentang transformasi digital dalam perekonomian. Di antara sedemikian banyak teknologi digital yang sedang berkembang, World Economic Forum pada tahun 2018 menyebutkan bahwa ada 7 teknologi digital yang sedang mentransformasikan dunia dalam sebuah riset digital. Yang pertama adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Yang kedua adalah kendaraan otonom. Yang ketiga adalah makin banyaknya data yang dianalisis. Yang keempat adalah custom manufacturing and 3D printing. Yang kelima adalah Internet of Things. Yang keenam adalah robot and drones. Dan yang terakhir adalah social media and platforms. Suatu proses digitalisasi biasanya akan melalui jalur yang sama. Kita ambil contoh, digitalisasi pelayanan perbankan. Pada awalnya, proses digitalisasi akan mengalami fase decryption. Fase di mana orang-orang memandang rendah produk-produk digital yang ada. Karena kualitasnya jauh di bawah produk yang ada. Di masa awalnya internet banking, di awal tahun 1990, masih menggunakan dial-up connection dengan protokol eksekusi yang rumit. Jika ada pilihan di depan nasabah antara layanan seorang teller atau dengan komputer yang bisa ia operasikan untuk internet banking, maka sang nasabah pasti akan memilih layanan teller karena jauh lebih cepat dan mudah. Seiring dengan kemajuan teknologi, layanan internet banking makin mudah karena didukung oleh infrastruktur jaringan yang makin baik dan kuat. Teknologi koneksi baru, komputer yang makin mudah digunakan, dan hal-hal lainnya. Perkembangan smartphone dengan layar sentuh yang memungkinkan dibuatnya aplikasi m-banking makin mudah untuk membuat nasabah melakukan transaksi perbankan tanpa bantuan teller. Perkembangan teknologi komputer di perbankan. Teknologi komputer merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah data dengan menggunakan prosedur yang sudah dirumuskan. Di dunia perbankan, semakin majunya teknologi di dunia transaksi, perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudahkan transaksi dengan nasabah atau customer. Yang awalnya melayani nasabah dengan harus bertemu atau nasabah harus datang langsung ke cabang bank yang disediakan oleh bank yang digunakan untuk menabung atau berinvestasi, menjadi lebih mudah karena bank mulai menggunakan teknologi berbasis komputer. Dan sekarang sudah bisa melewati internet banking atau mobile banking yang sudah diterapkan oleh bank tersebut. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menetapkan berbagai unsur dalam proses inovasi produk dan jasanya. Dalam proses inovasi produk dan jasa pada perbankan, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya transaksi berupa transfer uang via mobile banking atau transfer uang via teller yang datang langsung ke bank. Yang kedua, adanya ATM atau pengambilan uang secara cash yang rentan waktunya 24 jam. Jadi bisa mempermudahkan nasabah untuk mengakses ATM itu sendiri. Yang ketiga, ada penggunaan database di bank-bank. Yang keempat, sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat.
seperti halnya pelayanan elektronik, transaksi atau e-banking, melalui ATM, handphone, ataupun internet banking misalnya, merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang menggunakan pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berbasis teknologi. Kriteria pemilihan teknologi perangkat lunak perbankan itu dimulai dari lembaga keuangan di Indonesia, termasuk bank, sudah lebih cepat dan intensif dibandingkan sektor atau jenis industri lainnya yang menerapkan teknologi komputer dalam memberikan pelayanannya ke nasabah atau customer. Jasa-jasa ini meliputi pembayaran atau pemindahan dana melalui komputer dengan fasilitas jaringan komunikasi datanya. Kemudian ada jasa penyetoran dan pengambilan dana secara otomatis melalui ATM atau berbagai jenis kartu yang dikeluarkan oleh bank. Adapun internet banking serta fasilitas layanan lainnya. Jenis teknologi komputer tersebut diantaranya yaitu adalah mesin ATM, berbagai jenis kartu kredit, point of sales atau POS, kemudian ada electronic fund transfer system, dan otomatisasi clearing. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan software komputer perbankan yang baik sesuai dengan kebutuhan bank. Secara umum, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data, di mana jenis dan klasifikasi data bank yang relatif banyak harus ditampung oleh software yang akan digunakan, termasuk pertimbangan segi keamanan datanya. Jumlah nasabah serta frekuensi dan jumlah transaksi harian yang besar memerlukan memori komputer yang cukup besar. Selain memerlukan kecepatan prosesor yang tinggi, bank juga harus mampu untuk menyimpan banyak data per harinya. Selanjutnya adalah flexibility, di mana operasional bank yang selalu berkembang dengan kebutuhan yang selalu berubah-ubah mungkin bertambah di kemudian hari, walaupun informasi dasarnya tetap sama. Kondisi ini harus bisa diatasi oleh perangkat lunak komputer sampai batas-batas tertentu. Setiap bank mempunyai sistem dan prosedur yang mungkin berbeda, meskipun data atau informasi dasar yang diolahnya sama saja. Perangkat lunak komputer yang fleksibel dapat digunakan oleh kedua bank yang kapasitasnya sama, tapi sistem dan prosedurnya berbeda. Yang ketiga adalah sistem keamanan, di mana sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank memerlukan sistem keamanan yang handal untuk menjaga kerahasiaan data dan keuangan nasabah, serta mencegah penyalahgunaan data atau keuangan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah kemudahan penggunaan atau user-friendly. Dalam hal ini, dapat diartikan sebagai mudahnya dioperasikan, bukan berarti setiap pemakaian user bisa mengakses ke software tersebut, tetapi petugas yang memang mempunyai kewenangan dapat dengan mudah mengoperasikan proses yang menjadi tanggung jawabnya, seperti tahapan input, proses, dan output yang dilakukan pada software tersebut, tidak menjadi penghambat dalam kegiatan perbankan secara keseluruhan. Sistem aplikasi komputer yang baik bahkan dapat mendeteksi kesalahan dalam pengoperasian, yaitu dengan memberikan error message dan memberikan petunjuk pemecahan masalah. Yang kelima adalah sistem pelaporan atau reporting system. Data atau informasi yang dibutuhkan harus bisa disajikan dalam bentuk yang jelas dan mudah dimengerti. Bank memerlukan laporan-laporan yang lengkap dan jelas tersebut, terutama dalam proses pemeriksaan atau audit,
atau penyajian laporan yang bisa dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan harapan keuangan bank menjadi transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah aspek pemeliharaan, di mana kinerja software perbankan diharapkan relatif stabil selama bank beroperasi. Kondisi ini memerlukan aspek pemeliharaan yang baik dalam artian secara teknik tidak sulit dilakukan dan tidak membutuhkan biaya yang relatif mahal. Pemeliharaan ini juga menyangkut dalam penggantian atau perbaikan teknis peralatan dan modifikasi atau perkembangan software. Selanjutnya adalah source code, di mana software perbankan biasanya merupakan program paket yang sudah dikomplit sehingga menjadi accessible file. File program tersebut relatif tidak bisa diubah atau dimodifikasi seandainya bank menginginkan perubahan atau fasilitas tambahan dari software tersebut. Kondisi ini bisa diatasi jika pihak bank mempunyai dan memahami software tersebut dalam bentuk bahasa program atau source code. Selanjutnya adalah struktur informasi dan hubungan antar subsistem aplikasi bank. Hubungan antar subsistem aplikasi pada operasional bank memiliki konsep front office yang lebih mendekati sisi nasabah dan konsep back office yang lebih mendekati sisi bank. Sebagai lembaga keuangan yang harus mencatat, mendokumentasi, atau mempublikasikan informasi keuangan, menyebabkan sistem aplikasi perbankan terdiri dari sub-subsistem yang saling berkaitan sesuai dengan tahapan-tahapan pemrosesan dan jenis-jenis data keuangan lainnya. Tren transaksi. Jenis transaksi sudah beragam, baik menggunakan kartu debit, kartu kredit yang memanfaatkan jaringan ATM, atau debit access transaction umumnya di kasir yang berlokasi di gerai, outlet, tempat-tempat perbelanjaan. Sebagai gambaran, BCA dengan 750 kantor online-nya dilengkapi 2.100 ATM yang mempunyai fungsionalitas memadai, dapat menghandle dengan baik 8,2 juta nasabahnya. Dengan jumlah transaksi per hari 2,4 juta. Dengan jumlah transaksi tersebut, rata-rata 821.000 transaksi dilakukan melalui ATM. Dengan kata lain, tingkat pemakaian ATM-nya sebesar 3,9 kali. Sedangkan transaksi lainnya yang sudah lazim dilakukan meliputi mengecek saldo, fasilitas pembayaran, pemindahan bukuan dan penarikan tunai, fasilitas untuk menerima pembayaran atau speed collect, pembukaan dan pengecekan layanan online banking. E-government, sistem informasi pemerintah yang berbasis web dan internet, protokol untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada warga secara cepat dan murah. Contoh aplikasinya meliputi KDP, pajak, fiskal, dan SIM online. Selanjutnya yaitu suatu bentuk sistem informasi manajemen pengolahan pendapatan bagi hasil eksplorasi sumber daya alam yang saat ini masih diimplementasikan di bidang kelautan, di mana pemerintah selaku pemegang hak pengolah membuat situs internet tentang seluruh kandungan kekayaan alam, kebijakan eksploitasi, pola bagi hasil dan tata cara pembayaran. Pendapatan bagi hasil dengan investor yang mengeksploitasi SDA tersebut dikelola secara online ke bank. Selanjutnya, LAN sharing merupakan teknologi pengoptimalisasi jaringan sehingga dapat digunakan bersama, baik dalam bank, serempak, dan lain nasabah. Dan pembatasan pengguna fungsi, akses data, dan menjamin keamanan
database masing-masing pengguna. Selanjutnya yaitu portal, pintu gerbang bagi pengguna internet sehingga memungkinkan untuk pencarian, bertukar informasi, memperoleh informasi tertentu secara up to date hingga melaksanakan transaksi berbasis web. Ke-10 inovasi teknologi telematika di atas merupakan satu kesatuan yang sering terintegrasi dan berdampak langsung terhadap pola bisnis dan persaingan. Perbankan syariah bekerja sama dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses-proses transaksi yang ada di perbankan syariah. Yang salah satunya adalah proses transaksi jual beli saham. Seorang ahli teknologi informasi Eropa menerangkan bahwa aplikasi yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan penting dan saling berhubungan, yaitu yang pertama, sifat operasional aplikasi atau product operation. Untuk melihat sifat operasional aplikasi, hal-hal yang diukur adalah berhubungan dengan teknis analisis perancangan aplikasi dan arsitekturnya. Seorang pakar Inggris bernama Michael merumuskan kualitas produk operation sebagai berikut. Yang pertama ada correctness, yaitu sejauh mana suatu aplikasi memenuhi spesifikasi dan objektifis dari user. Dalam hal ini yang harus kita perhitungkan adalah sejauh mana pengembangan internal maupun eksternal atau vendor dapat mengetahui kebutuhan bisnis. Dalam hal ini mereka harus mengerti bahwa ada beberapa perbedaan signifikan antara arsitektur bank konvensional dengan arsitektur bank syariah. Yang kedua ada reliability, yaitu merupakan kemampuan sebuah aplikasi melaksanakan kemampuan sesuai dengan fungsinya dan teliti yang akurat. Yang ketiga ada efisiensi, yaitu seberapa besar kapasitas parameter yang mendukung modul-modul yang saling berkaitan untuk mempermudah user membuat turunan produk, interfacing antara modul, serta interfacing terhadap aplikasi lain yang mungkin dihubungkan untuk mendukung suatu transaksi. Yang keempat adalah integrity, yaitu sejauh mana akses ke aplikasi dan dapat dikendalikan, seberapa tinggi akurasi dan tingkat security yang dimilikinya. Kelima ada usability, yaitu faktor ini menentukan sejauh mana kemudahan user mempelajari, menggunakan dan mengerti output yang dihasilkan. Selanjutnya ada kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan atau product revision. Dalam perjalanan suatu usaha senantiasa terdapat perubahan-perubahan baik dari sisi strategi maupun perubahan yang diakibatkan oleh regulasi. Oleh karena itu, ada beberapa faktor produk yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada maintainability, yaitu usaha untuk menemukan perbaikan dari kesalahan atau error maupun usaha untuk melakukan perubahan. Yang kedua ada flexibility, yaitu usaha yang diperlukan untuk melakukan modifikasi, terutama terhadap aplikasi yang berhubungan dengan hal-hal operasional. Yang ketiga adalah testability, yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji atau memastikan suatu aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan bisnis atau business requirement, comply dengan regulasi yang ada, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah daya adaptasi software terhadap lingkungan baru atau product transition. Percepatan TI semakin hari terasa semakin cepat. Perubahan-perubahan terjadi mulai dari operating system yang hampir setiap tahun mengeluarkan versi baru, software pendukung, delivery channel maupun hardware yang terus dikembangkan untuk mengembangkan aplikasinya sehingga dapat beradaptasi terhadap lingkungan baru. Delivery channel merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pengembangan bisnis di masa depan, mengingat arah perbankan dunia menuju sistem cyberbanking atau banking maya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilakukan pengujian terhadap aplikasi. Apakah aplikasi yang bersangkutan sanggup melakukan hubungan dengan aplikasi lain dalam platform yang berbeda, baik secara langsung maupun dengan perantara perangkat lain. Dampak teknologi informasi dalam dunia perbankan.
Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, di mana kemajuan suatu sistem perbankan sudah barang tentu ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap bidang termasuk perbankan, penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap customer, apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan, hampir semua produk yang ditawarkan kepada customer serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat. Salah satu yang paling muktahir dengan teknologi high-end-nya adalah Bank BCA, di mana dengan aset teknologi muktahir yang dimiliki Bank BCA, mampu menjadi leader dalam hal pelayanan e-banking dengan jumlah ATM terbesar yang dimilikinya, fasilitas internet banking, dan lain-lain. Padahal, ukuran kecanggihan suatu teknologi perbankan tidak hanya dilihat dari corporate ATM-nya semata, tapi seharusnya dilihat pada data center-nya, khususnya di aplikasi core banking-nya. Memang kendala yang dihadapi oleh dunia perbankan adalah kompleks dan mahalnya teknologi informasi, karena sebagian besar teknologi ini masih disuplai oleh vendor-vendor luar negeri. Tapi kita lihat sekarang banyak vendor-vendor pribumi yang berani bersaing dalam teknologi informasi ini. Jadi, kenapa kita tidak memakai vendor-vendor pribumi untuk menanamkan teknologi informasi tersebut dalam dunia perbankan? Hal ini menjadi tuntutan bagi perbankan karena mau tidak mau suatu korporasi yang mempunyai ruang lingkup kerja luas ditambah dengan operasional yang sangat banyak harus ditunjang dengan suatu teknologi yang memudahkan, mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja tersebut. Apalagi dalam dunia perbankan dibutuhkan suatu informasi yang up to date bagi pihak manajemen menengah ke atas untuk prediksikan langkah bisnis yang akan diambil sehingga berbagai kendala yang mungkin muncul dapat teratasi. Sebagai contoh, dibangunnya suatu sistem informasi biro kredit nasional oleh Bank Indonesia. Hal itu dilakukan tidak lain adalah untuk mengantisipasi resiko kredit yang mungkin muncul apabila salah satu debitur mengajukan pinjaman di salah satu bank, padahal pinjaman di bank lain belum lunas. Hal ini dibutuhkan kesinergian dan up-to-date-nya informasi antara bank sehingga hal tersebut dapat terhindarkan. Operasional yang real-time antar bank juga telah menjadi tuntutan bagi dunia perbankan karena hal ini menjadi salah satu materi bagi pelayanan yang berkompetisi dalam memasarkan produk perbankan. Pengiriman uang transfer antar bank, outlet otomasi atau ATM, hal ini menjadi patokan penilaian bagi para nasabah umumnya dalam melakukan transaksi dalam segi pelayanan. Jadi, memang mau tidak mau bisnis perbankan harus ditunjang keefisiensian operasional jika ingin bersaing di dunianya. Dan hal ini harus ditunjang dengan suatu sistem yang terintegrasi yang termuat dalam suatu teknologi informasi. Penerapan suatu teknologi informasi menuntut diantaranya sumber daya manusia yang memadai.